Sekarang kita lanjutkan yang kedua, nikmat ruhani. Apa yang dimaksud dengan nikmat rohani? Ya, rohani itu berarti adalah yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa kita rasakan. Ya, yang tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Contohnya apa? Ya, misalnya kita dikasih akal pikiran yang sehat. Jadi kita bisa belajar. Kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kita bisa merasakan nikmatnya menjadi orang Islam. Ya, kita bisa merasakan kebahagiaan. Nah, itu kan hal-hal yang tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Ya, kita bisa merasakan tinggal di lingkungan yang aman, bukan di daerah yang perang, yang terjadi perang. Nah, itu adalah hal-hal atau nikmat yang tidak kelihatan tapi bisa kita rasakan. Nah, ini yang dimaksud dengan nikmat rohani. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Yaitu yang pertama dengan rajin beribadah, ya, rajin sholat. Itu sebagai bentuk apa? Bentuk syukur kita, bentuk kita berterima kasih. Cara kita berterima kasih kepada Allah, ya, dengan cara rajin beribadah. Terus, bagaimana cara bersyukur yang lain? Dengan semangat bekerja. Ya, karena kita sebagai anak sekolah, sebagai pelajar, berarti kita semangat belajar, semangat sekolahnya. Nah, kalau yang sudah bekerja berarti semangat bekerja, ya. Nah, terus bagaimana cara bersyukur yang lain? Yaitu dengan berbicara yang sopan, ya, berbicara dengan sopan santun, kemudian mematuhi aturan yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, ya. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau di sekolah berarti berbakti kepada guru. Nah, terus apalagi? Senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut, ya. Cara kita mensyukuri nikmat yang tidak terlihat. Tadi kan kalau nikmat jasmani kan nikmat yang terlihat, bisa kita rasakan, ya, ada tangan, ada kaki, ada mata, semuanya bisa kita lihat, ada bentuknya. Tapi kalau nikmat rohani ini nggak kelihatan bentuknya, tapi bisa kita rasakan, ya. Misalnya rasa bahagia, ya, rasa aman. Rasa aman, kita tidak tinggal di Palestina misalnya. Berarti kita harus lebih banyak bersyukur karena kita tinggal di wilayah yang aman, bukan negara yang perang, ya. Itu harus kita syukuri. Oke, sekarang nikmat yang selanjutnya yaitu adalah nikmat rezeki. Rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Apa saja yang termasuk nikmat rezeki? Misalnya adalah yang berupa harta benda yang kita miliki sekarang. Misalnya apa? Harta benda yang kita miliki sekarang. Misalnya apa? Baju, ya, pakaian, terus apalagi buku-buku, apalagi misalnya perabotan rumah, ya. Kita punya kursi, kita punya meja, ya, ada mesin cuci, ada microwave, ada lemari es, ya, ada alat untuk memasak nasi. Nah, itu barang-barang yang harus kita syukuri karena bisa memudahkan hidup kita, ya enggak? Nah, itu harus kita syukuri. Kita punya makanan, ya, kita punya sepeda mungkin. Najira punya sepeda enggak? Punya. Nah, itu harus kita syukuri, ya, karena itu adalah nikmat yang berupa rezeki yang berupa apa? Harta benda. Nah, dengan adanya nikmat rezeki itu kita bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat rezeki itu? Ya, antara lain dengan mengeluarkan zakat untuk harta benda kita.
Kalau harta kita sudah mencapai nisab. Ya, mencapai nisab itu artinya apa? Sudah mencapai ukuran tertentu. Ya, misalnya kita punya uang senilai 100 juta, sekitar 100 juta. Nah, itu berarti kita sudah harus mengeluarkan zakatnya. Dikeluarkan sebanyak 2,5%. Ya. Nah, kemudian kita juga harus membantu orang yang membutuhkan, ya, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita juga harus menggunakan rezeki itu untuk hal-hal yang baik, ya. Kita punya rezeki digunakan untuk hal-hal yang baik. Terus kita juga harus merawat harta benda yang kita miliki tadi, ya, nggak boleh dirusak-rusakin, ya. Kalau kita punya sepeda berarti dirawat, ya. Kalau kita punya mainan berarti juga dirawat, nggak boleh dirusak-rusakin, ya, karena kan barang-barang itu tadi kan dibeli dengan uang, ya kan. Nah, kalau nyari uang itu kan nggak mudah, ya. Nah, Abi, Umi kan kalau nyari uang kan nggak mudah, berarti kalau dibelikan sesuatu harus dirawat, harus dijaga, ya. Nah, kemudian kita juga harus selalu bersedekah setiap waktu. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, ini Allah berfirman apa? Kalau kita bisa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan tadi itu, maka akan ditambah lagi nikmatnya. Nah, sebaliknya kalau kita kufur nikmat, ya, kalau kita tidak bisa bersyukur, maka apa? Sesungguhnya azab Allah itu amat pedih, ya. Nah, coba sekarang rangkuman, ya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah syukur nikmat adalah berterima kasih, ya. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diterima. Nah, lawan kata dari syukur itu adalah kufur. Ya, lawannya dari bersyukur itu adalah kufur. Artinya apa? Mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah. Yang ketiga, nikmat jasmani itu adalah pemberian Allah kepada kita berupa jasmani atau badan, ya. Jasmani itu artinya anggota badan, anggota tubuh. Kemudian yang keempat, nikmat rohani itu adalah segala pemberian Allah kepada kita yang tidak dapat dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan. Nikmatnya itu bisa dirasakan meskipun tidak terlihat. Contohnya apa? Ya, hati yang senang, hati yang bahagia, kemudian rasa aman, ya, rasa aman, tinggal di wilayah yang aman. Itu adalah contoh dari nikmat rohani. Tidak terlihat bentuknya tapi bisa kita rasakan. Nah, kemudian yang kelima, nikmat rezeki adalah pemberian Allah berupa harta maupun benda-benda yang kita miliki. Nah, bersyukur kepada Allah itu hukumnya wajib, ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Cara mensyukuri nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah, misalnya dengan cara memelihara dengan baik tubuh kita agar terhindar dari segala penyakit, ya. Cara bersyukur adalah dengan cara menjaga kesehatan, kemudian menggunakan anggota badan kita ini untuk kegiatan yang baik. Misalnya, telinga digunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan mulut digunakan untuk membaca Al-Quran, ya, atau untuk berkata-kata yang baik. Kemudian melakukan ibadah kepada Allah dengan semangat. Kemudian mengucapkan alhamdulillah dalam setiap waktu atas pemberian nikmat jasmani. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat rohani?
Yaitu yang pertama dengan cara rajin belajar, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru di sekolah. Kemudian semangat beribadah, ya, berperilaku yang sopan kepada semua orang dan selalu mengucapkan alhamdulillah atas karunia nikmat rohani. Dan bagaimana cara kita bersyukur atas rezeki, nikmat rezeki berupa harta benda? Misalnya dengan cara memperbanyak infak dan sedekah, ya, kemudian membantu orang yang membutuhkan, kemudian memanfaatkan barang seperlunya dan tidak mubazir, ya, tidak mubazir, tidak membuang-buang. Misalnya kalau ambil makan, ambil secukupnya. Supaya apa? Supaya kalau nggak habis tidak dibuang-buang makanannya, ya. Kalau ambil apapun secukupnya, supaya tidak mubazir. Kemudian mengucapkan alhamdulillah atas nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, itu tadi ya, sudah selesai pembahasan kita tentang bersyukur.